Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, Teteh, alhamdulillah senang banget Ahilman bisa hadir lagi di masjid ini. Senang apa enggak? Senang aja, senang banget. Bunda sayang, Teteh sayang, pagi ini tema kita menarik, betul? Judulnya apa? Agar masalah ditolong Allah. Bunda sayang, tema ini penting tidak? Kenapa penting? Bunda sering bahas ya, yang namanya hidup pasti akan ketemu sama yang namanya masalah. Karena ciri orang hidup itu pasti punya masalah. Kalau nggak mau punya masalah jangan alias. Sekarang AA tanya, yang hadir punya masalah tidak? Wajar tidak? Kenapa wajar? Karena masih hidup. Jadi kalau Bunda dikasih masalah, bagus tidak? Bunda, ciri orang hidup itu pasti punya tanda. Orang dikasih masalah, tanda orang itu akan hidup. Betul nggak? Sok Ahilman mau tanya, punten ya Bunda, kalau di jalan, jalannya teh lurus aja, bosan tidak? Ngantuk tidak? Tapi kalau jalannya naik turun, bolak belok, liar tuh, tapi nikmat tidak? Itu hidup, betul? Makanya orang itu dikasih masalah nggak masalah. Tidak ada masalah dengan masalah. Yang sering jadi masalah sikap kita dalam menghadapi masalah. Sayang, apa yang bikin jadi masalah? Satu jawabannya, karena Bunda ketika punya masalah jarang melibatkan Allah untuk menyelesaikan masalah itu. Betul? Kadang-kadang Bunda mas suka ngerasa jago, suka ngerasa bisa, betul? Padahal manusia mah nggak bisa apa-apa. Dah kita teh bisa, dibisakan sama siapa? Manusia nggak tahu apa-apa. Manusia jadi tahu karena yang ngasih tahu siapa? Berarti jawabannya, kenapa masalah terasa berat? Karena kita tidak melibatkan siapa? Allah. Sampai sini jelas? Berarti Bunda kalau dikasih masalah gak usah marah dengan masalah, karena ciri orang dikasih masalah berarti dia hidup, betul? Derajatnya. Maka wajar orang yang dikasih masalah itu orang yang disayang oleh Allah tuh bukan? Tapi pertanyaannya, nextnya, dengan semua masalah ini, kira-kira bikin Bunda tambah deket ke Allah atau tidak? Itu poinnya. Karena izin, ada orang yang dikasih masalah tapi jauh dari Allah, ada nggak? Sehingga masalah itu terasa berat. Tadi dari awal AA sampaikan, tidak ada masalah yang berat. Yang berat itu karena kita tidak melibatkan siapa? Allah. Padahal di balik masalah Allah ngasih kebaikan atau tidak? Ngasih. Bunda pengen dapat ini atau tidak? Pengen. Masalah saya lagi banyak. Masalah rumah tangga, masalah keluarga, masalah anak, masalah ekonomi. Betul? Itu masalah. Gak ada yang bisa nolong kita kecuali siapa? Berarti pertanyaannya, ditolong sama Allah itu penting atau tidak? Penting. Kenapa alasannya? 3. Ada berapa? 3. Kenapa kita semua butuh pertolongan Allah? 1 alasannya, karena kita ini lemah. Apa? Manusia itu apa? Lemah. Yang kuat siapa? Manusia itu bodoh. Yang pintar siapa? Manusia itu nggak punya daya upaya. Yang punya kekuatan siapa? Bunda pahami itu. Jadi kalau nanti ada sesuatu yang Bunda dapatkan, jangan bilang gara-gara saya. Jangan.
Semua atas izin siapa? Semua karena Allah. Ahilman dengan izin Allah bisa bicara dengan baik, bukan Ahilman hebat. Allah yang barangkali menutup aib orang ini, dan Allah membimbing lisan orang ini sehingga yang baik-baik keluar dari situ semua. Makanya kalau ada sesuatu yang baik, jangan lihat sesuatunya, tapi lihat Allahnya. Karena tidak mungkin sesuatu itu terlihat baik kecuali Allah yang membuat pandangan jadi baik. Betul? Makanya bunda, lisan semua keluar yang baik-baik. Betul? Melihat yang kurang baik, apa kalimatnya? Subhanallah, ada Allahnya. Ketika berjanji, insya Allah, ada Allahnya. Ketika berbuat salah, astagfirullah, ada Allahnya. Jadi semuanya ada Allah. Coba ulangi, dikasih nikmat, dikasih musibah, melihat yang mempesona, melihat yang kurang baik, ketika berjanji, ketika berbuat salah. Jadi bunda, teteh sayang, semuanya kembalikan kepada siapa? Berarti poinnya, kalau bunda punya masalah, balikin sama siapa? Allah tidak mungkin menempatkan sesuatu yang tidak baik untukmu. Betul? Semua yang dikasih sama Allah baik atau tidak? Baik. Bahkan AA jelasin, begitu banyak kebaikan yang Allah siapkan di balik sesuatu yang kamu anggap nggak baik. Betul nggak? Bunda bilang begini, kok rumah tangga saya itu banyak masalah ya? Wajar, rumah tangga itu rumit. Kalau sederhana rumah makan. Betul? Sok tanya lagi, izin, buaya itu adanya di air yang beriak atau air yang tenang? Air yang tenang kan? Betul? Berarti kalau hidup kita, rumah tangga kita terasa tenang-tenang saja. Hati-hati, takut ada apa? Kalau jalan lurus terus gitu loh, nggak ada beloknya, nggak ada naik turunnya. Hati-hati, betul? Jangan-jangan mapsnya salah atau nyasar, betul nggak? Jadi pertanyaannya, dikasih masalah baik atau tidak? Baik, tergantung sikapnya, melibatkan Allah atau tidak. Karena izin, ada orang yang dikasih masalah tambah jauh dari Allah, tambah stres, frustasi, nauzubillah, bunuh diri, bahkan menyalahkan Allah. Ada tidak? Ada. Ustaz, kok seberat ini ya Ustaz? Apa yang salah dengan saya? Kenapa ya suami saya tuh kok begini amat? Kenapa ya Ustadz suami saya tuh kok nggak soleh ya? Kok beda sama suaminya Ceyda? Kayaknya dia soleh banget gitu suami. Bunda nggak boleh begitu. Dibalik sesuatu yang bunda nggak suka, dibalik sesuatu yang bunda bilang nggak baik, kira-kira ada kebaikan nggak dalam pandangan Allah? Ada, tergantung bunda melibatkan Allah atau tidak. Kalau bunda hanya mengedepankan egonya bunda, kalau bunda mengedepankan maunya bunda, izin ya sayang, kalau semua keinginan kita harus terjadi, bagaimana bunda bisa mendapatkan pahala sabar sehingga bunda bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala? Bunda jadi soleh gara-gara suaminya soleh. Biasa tidak? Biasa. Yang istimewa, bunda tetap soleh walaupun diuji oleh suami yang tidak soleh. Itu baru luar biasa. Kalau semua orang baik sama kita dan tidak ada satupun yang nyakitin kita, bagaimana bunda bisa mendapatkan pahala memaafkan? Bukankah bunda ketika disakiti bisa memaafkan, dapat pahala itu? Betul? So, belajar untuk melihat dengan kacamata Allah, jangan kacamata kita. Kalau kacamata kita capek, semuanya jadi salah kan? Betul nggak? Izin, ada teman-teman saya mungkin yang pernah deket sama seseorang, nggak ada angin, nggak ada hujan, dia pergi meninggalkan kita. Sakit, sakit. Di mana sakitnya? Kalau bunda yang tidak melibatkan Allah pasti menyalahkan keadaan. Betul? Kok tega sih orang itu?
kok bisa sih orang itu di saat aku sudah menyerahkan semuanya, di saat aku sudah memberi semuanya, di saat aku sudah berharap sepenuhnya, kok bisa sih? Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa sayang, dia manusia. Manusia itu berpotensi menyakiti hati kita. Betul? Tidak ada yang salah dengan orang yang menyakitimu. Yang salah hanya hatimu terlalu berharap kepada orang yang menyakitimu. Jadi yang salah bukan masalahnya, yang salah kita tidak melibatkan siapa? Allah. Kalau orang ketika sesuatu tidak sesuai harapan, maka dia akan bilang begini. Kalau sudut pandangnya Allah bilangnya begini, ya Allah, makasih ya, Engkau membuat aku berpisah dengan orang yang aku cintai itu. Kenapa? Karena aku yakin dalam pandanganmu orang itu bukan orang yang terbaik untukku. Engkau sengaja memisahkanku dengan orang itu karena engkau tahu barangkali setelah ini orang itu akan lebih banyak menyakiti hatiku. Betul? Maka izin ya, untuk siapapun yang sedang terluka, yang sedang kecewa, belajar untuk melepaskan aja dengan ikhlas semua yang sudah datang itu. Ustadz, tapi kan tak segampang itu Ustadz. Berat Ustadz. Mah bilang lepas, gak segampang itu. Bunda kalau mikirnya tidak melibatkan Allah, jadinya begitu. Nyalahin keadaan, bilangnya begini, halah, semua laki-laki sama Ustadz. Saya bilang, kan juga laki-laki, mah beda katanya. Terus kumaha atuh iya teh? Katanya sama, katanya beda. Salahnya karena kita tidak melibatkan siapa. Berarti ditolong sama Allah penting tidak? Penting. Alasan pertama, karena kita ini apa? Lemah. Betul? Dua, alasannya kenapa kita perlu ditolong sama Allah, karena kita tidak akan bisa lepas dari masalah. Karena kita punya masalah. Masalahnya banyak, kitanya lemah. Nyambung nggak? Kalau ngandelin kita nih, ngandelin kita, masalahnya banyak, kitanya lemah, bisa nggak? Nggak bisa. Kita nggak ada masalah aja udah lemah, ditambah banyak masalah, tambah lemah. Betul nggak? Berarti perlu nggak ditolong sama Allah? Perlu. Dan yang ketiga alasannya, ini yang lucu, apa? Karena kita banyak dosa. Lucu manusia itu. Dia lemah, masalahnya banyak, dosanya banyak. Terus mau ngandelin kita sendiri, bisa nggak kira-kira? Nggak bisa. Berarti ditolong sama Allah penting atau tidak? Sekarang Bunda, enggak Ustaz, saya bisa kok. Bisa gimana? Dosa kamu yang kemarin aja masih banyak. Berapa banyak Bunda minta sesuatu sama Allah, tapi Bunda jarang minta ampun sama Allah. Boleh jadi Allah belum mengabulkan doamu, bukan kurangnya doamu, tapi banyaknya dosamu yang belum sempat engkau taubati di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bunda sayang, ditolong sama Allah penting atau tidak? Ada berapa alasannya? 3. 1, karena manusia itu. 2, karena manusia itu banyak. 3, karena manusia itu banyak. Berarti ditolong sama Allah penting. Pertanyaannya, mau ditolong sama Allah? Bunda catat ya, 5 cara agar cepat ditolong Allah. Ada berapa? 5 agar cepat ditolong Allah. 1, perbanyak taubat. 2, tinggalkan maksiat. Yang ketiga, tingkatkan taat. Yang keempat, zikir dan doa yang kuat. Yang kelima, tebar manfaat. Ujungnya at semua kan. 5 cara agar cepat ditolong Allah. 1 apa? Perbanyak taubat. Tadi kata Ahilman, yang membuat Allah barangkali izin ya, belum menghadirkan pertolongan kepada kita karena masih banyak dosa yang kita lakukan dan belum sempat kita taubati. Maka izin sayang Bunda, perbanyak bertaubat, minta ampun. Gimana caranya
agar kita bisa memperbanyak taubat. Tulis. 1, perbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim. Kalimat istighfar itu adalah kalimat yang sederhana diucapkan tapi begitu dalam untuk dihadirkan. Sayang, apa keutamaan istighfar? Tulis. 4 keutamaan istighfar. 1, istighfar itu menghapuskan dosa. Masya Allah. Ketika engkau membaca astaghfirullah, maka di saat itu noda hitam di hatimu dihapuskan sama Allah. Kata Nabi, setiap manusia berbuat dosa, Allah tandai dengan titik hitam. Dan saat kita membaca istighfar, Allah hapuskan titik hitam itu karena istighfar yang kita bacakan. Maka yang kedua, istighfar itu membersihkan hati. Masya Allah. 3, istighfar itu melancarkan urusan. Masya Allah. Jadi bunda, kalau ada urusan yang kira-kira berat, susah gitu ya, sulit, rumit, maka istighfar jadi amalan yang bisa melancarkan urusan kita. Dan yang keempat, istighfar itu menjaga dari keburukan. Masya Allah. Jadi saat orang membaca istighfar, bukan hanya dia meminta ampun atas dosa yang telah berlalu, tapi dia meminta kepada Allah agar dijaga untuk tidak berbuat dosa lagi. Jelas sampai sini? 4 keutamaan istighfar. 1, menghapuskan dosa. 2, membersihkan hati. 3, melancarkan urusan. 4, menjaga dari keburukan. Mau istighfar? Itu taubat yang paling sederhana, istighfar. Naik lagi yang kedua. Cara taubat itu ada 3. 1, menyesal. 2, berhenti. 3, berjanji. 1, menyesal sudah berbuat dosa. Gambarannya, kalau ingat dosa itu nangis. Makanya bunda, jangan bilang cengeng sama orang yang kalau ingat dosa dia nangis. Karena air mata yang menetes saat dia ingat dosa menunjukkan kelembutan hatinya dan membuat Allah mencintainya. Makanya bunda kalau ingat dosa, nyesal atau tidak? Nyesal. Sedih tidak? Sedihnya, nyeselnya, nangisnya karena kita berpikir takut dengan apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, berhenti. Kalau tahu salah, tinggalkan. Dan yang ketiga, berjanji ke depan hidupnya ingin lebih baik. Betul? Dan yang ketiga, agar taubatnya lebih kuat, tadi kan? Jadi 1, perbanyak istighfar. Yang kedua, menyesal, berhenti, berjanji. Dan yang ketiga, agar taubat makin cepat diterima, sibukkan diri dengan amal-amal baik. Karena ternyata setiap amal soleh yang kita lakukan saat ini bisa menutupi keburukan kita di masa lalu. Sibukkan dengan amal soleh, dengan amal kebaikan. Karena setiap amal kebaikan yang kita lakukan saat ini bisa menutupi keburukan kita di masa lalu. Betul? Makanya izin ya sayang bunda teteh, kalau mungkin bunda teteh dulu izin. Mungkin ada yang sering mengumbar aurat, masih terlihat auratnya. Sekarang bunda tahu itu nggak boleh kan. Ayo belajar, tutup lebih baik. Ustadz, tapi kan dulu gimana Ustadz? Udah, niatin. Mudah-mudahan nutup auratnya bunda sekarang bisa nutupin kesalahan bunda di masa lalu. Makanya izin ya, sering bilang jangan selalu melihat orang di masa lalu, karena setiap orang punya harapan dengan masa depan. Status hari Senin itu. Mudah-mudahan yang pertama perbanyak apa? Taubat. Yang kedua, agar cepat ditolong Allah, tinggalkan maksiat. Ahilman sudah kasih gambaran kepada bunda bahwa kita punya 5 cara agar cepat ditolong Allah. Yuk ulangi. 1 apa? Perbanyak taubat. Yang kedua,
tinggalkan maksiat. Yang ketiga, tingkatkan taat. Yang keempat, zikir dan doa yang kuat. Yang kelima, tebar manfaat. Mudah-mudahan ada umur untuk menjelaskan lagi sama bunda teteh sekalian, ya. Bunda teteh sayang, terima kasih banyak. Mudah-mudahan semuanya sehat. Salam untuk keluarganya ya. Hati-hati di jalan ya. Sampai ketemu di kajian selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.